Pengakuan ke-9. Dosenku germoku. Aku kembali ke kampus mengurusi skripsiku yang keteteran. Aku harus tuntaskan studi ini. Aku tak boleh gagal, walaupun dengan nilai yang pas-pasan nantinya. Ini adalah modal utamaku untuk menebus cita-citaku yang masih menggantung ingin menguasai politik internasional. Dengan penguasaan itu, daya tawarku akan naik dan bertambah. Dengan kekuasaan, aku makin leluasa menundukkan para lelaki yang seenaknya mempermainkan perempuan. Urusan skripsi mempertemukanku dengan salah satu dosenku, Pratomo Adi Prasojo. Aku biasa memanggilnya Pak Tomo. Usianya menjelang angka permulaan tugas kenabian Muhammad, 40 tahun. Berkali-kali aku menghubungi Pak Tomo untuk urusan koreksi-mengoreksi skripsi. Awalnya aku menciut juga melihat dosen dengan kumis melintang dan perut memuncit ini. Bukan cuma sekali ia membentakku dan tak mengacuhkanku, tapi berkali-kali aku membentak dalam hati. Iblis juga ini dosen. Mentang-mentang ia memiliki kekuasaan atasku, ia seenaknya mengusik dan mengusirku. Baik, kalau tidak bisa dihadapi dengan formal, lewat prosedur resmi selayaknya mahasiswa berhubungan dengan dosennya, akan kujalankan prosedurku sendiri. Akan kutaklukkan engkau Pak Tomo dengan cara seorang Nidah Kirani. Matahari belum lagi condong ke barat dan masih bertahan di titik tengah langit ketika aku memasuki ruangan Pak Tomo. Setelah berbasa-basi seperti biasanya, kusodorkan manuskrip skripsiku. Beberapa kali kucuri pandang wajahnya yang sudah tampak kelelahan. Matanya dengan serius menunduk dan mulutnya berkeculik-keculik. Ia menatapku dengan tidak bersahabat. Pulang sana, perbaiki lagi. Saya tidak bisa berlama-lama, masih ada urusan lain. Kenapa Pak? Judulnya saja belum diganti, perbaiki dulu. Iya Pak, tadi judulnya memang belum diganti, tapi isinya sudah. Suaraku memang mulai kubuat-buat berat dan merajuk. Wajahku kumanis-maniskan, bahuku kumiring-miringkan ke kiri dan ke kanan. Sementara kedua tapak tanganku merapat diapit oleh pahaku yang dibalut jeans. Dengan gayaku yang merayu dan manja, akhirnya ia kelihatan luluh juga. Kuusahakan sedapat mungkin agar ia bisa bertahan di tempat duduknya dan tidak beranjak cepat-cepat. Kesempatan ini tidak boleh kusia-siakan kalau tak ingin bimbingan skripsi ini terlunta lebih lama. Maka kukeluarkan segenap-genap bahanku untuk terus memancing perbincangan dengannya dengan senyum dan lidah yang kukulung-kulung di bibir. Resep yang kupakai ini manjur, sebab tak terasa percakapanku dengan Pak Tomo pun sudah merambah sampai ke filsafat postmodernisme.
Kurasai bahwa sebetulnya aku memiliki kemirikan frame dengan pemikiran dengan dosen ini. Lalu aku pun makin liar mengitir percakapan. Pembicaraan pun berjingkat-jingkat hingga menyentuh juga soal pacaran. Jadi, kamu liberal juga ya mengenai masalah pacaran? Katanya. Iya, saya ini memang liberal, Pak. Bisa dong jalan. Bisa saja, Pak. Sangat bisa. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana dengan skripsinya? Tidak ada perubahan lagi kan, Pak? Ada beberapa, tapi nggak usah khawatir. Hanya soal salah ketik. Setelah itu kamu perbaiki, kamu boleh mengajukan jadwal ujian. Wah, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Tapi yang tadi bagaimana? Oh, gampang. Kapan-kapan bisa hubungi aku, Pak. Don't worry. Dan aku pun berlalu. Nah, masuk juga dia dalam kuasaku. Yang pasti jalan skripsiku tidak akan bertele-tele lagi. Dan betul, dengan pengalamanku dengan segerombol lelaki lalu-lalu, aku terus menariknya dalam kuasaku. Dia pun sering mengirimkan SMS, sering menelponku. Puncaknya adalah ajakannya untuk check-in di losmen Kahyangan Parangtritis, tempat di mana aku pertama kali dicumbui Darul. Itu memang sangat indah. Kita seperti berada di atas kayangan melihat ombak putih berdebur berkejaran di bawahnya. Tapi ternyata aku tak bisa disentuh oleh orang yang sudah menikah dan usianya jauh di atasku. Aku sama sekali tak terangsang dengan lelaki parubaya ini. Jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa atasku. Ketika ia menyentuh pakaianku dan hendak melepaskan kancingnya, aku menampiknya dan selalu membuat gerakan penolakan. Karena tidak bisa bermain seks, akhirnya malam itu kami hanya berciuman dan bercerita tentang rumah tangga. Ia ceritai semua kemunduran kisah rumah tangganya. Dari Pak Tomo, aku pun mulai terbuka dengan soal keluarga. Ketika seorang ingin mencari kemapanan dan menikah, ternyata dalam kemapanan itu terdapat retak. Seperti pola kerja rayap, retakan itu menyebar dan menggerogoti hingga akhirnya tetak-tetak yang retak itu meletup-letup liar. Ternyata dalam kemapanan, retak itu ada. Bayangkan, sampai Pak Tomo, dosenku ini, frustasi betul dengan keluarganya. Anaknya 3, cantik-cantik lagi. Istrinya pun setia. Tapi justru dengan kemapanan itu sampai-sampai dia menyebut istrinya Griseni. Dipegang-pegang tapi dia sendiri sebetulnya tak senang. Mungkin dia sudah bosan dengan istrinya, disebabkan oleh konsep lazim yang dikaitkan oleh fikih agamalah yang menahan dia untuk tetap jadi suami yang baik di hadapan istrinya. Kerap kubanding-bandingkan dengan diriku sendiri. Aku ini masih muda, belum menikah. Sebagai seorang perempuan, aku mungkin ya menikah. Tapi aku tak setertekan dosen yang sudah menikah dan mempunyai anak 3 ini. Aku santai saja menjalani hidupku dengan tidak menikah dan tidak punya lelaki istimewa. Sebuah keadaan perempuan yang kehancurannya sudah nyaris sempurna, tapi tetap menikmati keadaannya. Dari tuturan Pak Tomo,
Bayangkan juga bagaimana tersiksanya istrinya atas perselingkuhan suaminya yang kini berada di hadapanku, sambil terus merengek minta menyusu dan senggama. Dan aku tak mau disalahkan sebagai penyebab. Perempuan tak bersalah. Lelaki ini saja bernafsu singa dan selalu ingin menumpahkan hasrat buasnya di selangkangan perempuan lain. Kalian lelaki, kalian tak pernah tahu jerit hati perempuan. Kalian lestarikan kuasa penghukuman itu lewat penguasaan hukum dan tradisi yang memosisikan perempuan sebagai sosok yang lemah, sosok yang selalu menjadi korban kebengisan. Begitu purbanya derita yang dipikul perempuan di bumi ini. Dia menjadi makhluk dengan derajat rendahan, hanya melayani, mengabdi, dan menerima. Perempuan hanya bisa menerima ketika dia dihianati. Lihat istri Pak Tomo yang hanya mendiamkan suaminya berselingkuh, yang berkhianat. Lihat pula banyaknya perempuan muda yang hanya bisa meratap saat lelaki merenggut keperawanannya. Tuhan menciptakan selaput darah agar perempuan hanya melayani satu laki-laki seumur hidupnya. Dan laki-laki bahkan dilegalkan untuk beristri banyak sekaligus. Banyaknya jumlah perempuan dan sedikitnya jumlah laki adalah pembuktian dari kata-kata Tuhan itu bahwa poligami memang disuruh agar laki-laki bisa puas menikmati tubuh perempuan. Perempuan sekalipun tidak boleh menentang hukum alam. Jerat-jerat yang dibikin Tuhan sendiri dengan sedemikian rupa tentang kesucian, tentang ketaatan pada suami. Dia sang perempuan tidak bisa menentang hukum itu. Hamil yang ditakdirkan kepada perempuan merupakan salah satu bentuk penghukuman itu. Kalau aku teringat lagi bagaimana paniknya aku ketika garbaku dimasuki dan dibasahi oleh zat asing yang aku sangkakan bahwa aku akan hamil. Hamil. Betapa ancaman hamil telah membuatku panik, meronta, dan merintih. Bayangkan kalau itu terjadi, betapa aib itu akan kutanggung sendiri sekian lama. Sementara lelaki hanya ongkang-ongkang kaki. Lalu aku harus merelakan pintu garbaku sobek untuk melahirkan. Sakitnya engkau perempuan. Kalian lelaki dengan sangat perkasa dan leluasa dikondisikan untuk memperlakukan perempuan sepuas-puasnya. Atau jangan-jangan Tuhan memang sudah mendesain dunia ini buat laki-laki semata, dan perempuan hanya salah satu hiasan baginya yang diciptakan untuk menjadi jongos, menjadi pelayan atas kehidupan laki-laki. Setelah sekian lama aku timbang-timbang, betapa penderitaan perempuan itu tidak pernah ada akhirnya. Penderitaan yang diberikan kepadanya sedalam ketulusan untuk memanggul beban derita itu. Ketika masa pengadilan nanti, Tuhan sudah mengancam untuk memenuhi nerakanya dengan kaum perempuan. Di sisi lain, di surga telah tersedia bidadari-bidadari untuk melayani hasrat seksual laki-laki. Bila laki-laki sudah dilayani sedemikian rupa oleh bidadari cantik, lalu istrinya dijadikan apa? Atau dia menjadi tukang bersih-bersih lantai, rapi-rapi kamar? Setelah antrian bidadari-bidadari itu puas menikmati, mencumbu suaminya, maka tidak ada salahnya dikatakan bahwa desain seluruh penciptaan alam dimanapun telah menggariskan takdir perempuan sebagai pelayan kaum laki-laki. Ia hanya bisa menyediakan mulutnya yang setengah menggangga untuk kebutuhan dunia falus, dunia yang menaruh sulur kebapaan yang tentu saja tidak lembut, formal, dan kerap kasar. Dan bukankah centang perenangnya wajah kemanusiaan sebagai besar direproduksi oleh falusisme? Edarkanlah mata ke seluruh pojok kota di setiap negeri, maju ataupun berkembang, akan terpampang di sana potret perilaku antisosial yang sebagian besar ternyata dilakukan oleh lelaki. Kekerasan, penyimpangan seksual pada anak-anak, pemakaian obat-obatan terlarang, penyalahgunaan alkohol, judi, seluruhnya merupakan aktivitas yang sangat falus.
Bila ada penghargaan untuk agresi, perilaku jahat maupun penganiayaan sosial, maka lelaki akan meraih medali emas terbanyak. Falus, dunia lelaki. Ia menghancurkanku, ia menodai hidupku. Kitab suci, aku curiga jangan-jangan juga bagian dari ideologi falus ini. Mengingat hampir semua nabi dan ulama dipastikan diambil dari jenis laki-laki. Lantaran apa lelaki dipilih? Berdasarkan prestasikah? Prestasi? Tak bisakah perempuan berprestasi sama dengan lelaki? Oke lah, kalau alasannya lantaran perempuan terlalu lemah untuk mengemban tugas penyampai risalah itu. Tapi siapa bilang semua lelaki kuat? Bahkan banyak di antara mereka lebih lemah ketimbang perempuan. Aku tidak mendapatkan cukup banyak alasan membenarkan penunjukan lelaki sebagai pengemban misi suci. Sebuah cerita dari mulut ke mulut, coba berikan argumentasi. Kalau perempuan yang nabi, bagaimana dengan Jibril ketika memberikan wahyu kedapatan perempuan tersebut sedang menstruasi? Apa dosanya menstruasi dan apa hubungannya dengan soal kewahyuan? Cerita lain dengan argumentasi yang sama derajatnya, kalau perempuan yang jadi nabi, bagaimana kalau ketika waktu perang tiba ia sedang hamil tua? Argumen ini sama ngawurnya dengan argumen pertama. Memangnya pasukan hanya bertumpu pada nabi semata? Dalam ilmu perang, pasukan itu terdiri dari berbagai lapis kekuatan, dan pimpinan hanya salah satu dari bagian pasukan besar itu. Karena itu aku curiga bahwa paham dunia falus berada di balik penunjukan dan pengangkatan nabi-nabi itu. Lewat pikiran yang terkitab sucikan, pikiran kita telah direcoki oleh berbagai dalih ayat dan sejarah yang terceritakan, tak lebih dari kisah-kisah yang menurutku masih terlampau mentah untuk dipercaya begitu saja, atau bahkan sejarah yang hadir itu sendiri menyesatkan. Mengerikan sekali. Dan falusisme ini pula yang telah memerangkap dan membuatku kini terjerembab mencium sulur-sulur yang bacin. Perangkap itu kemudian bermetaformosis menjadi aturan-aturan yang sialnya disepakati oleh hampir mayoritas orang. Begitu tak adilnya aturan-aturan yang lahir dari salur falus itu. Ia mendiskreditkan, terlalu menjajah, menghina, terlalu meminggirkan perempuan dalam kehidupan apapun. Dan perempuan harus rela dan merelakan seluruh rangkaian perjalanannya baik di bumi maupun di alam manapun dikendalikan oleh tradisi itu. Seluruh rangkaian perjalanannya hanyalah sebuah hukuman. Seluruhnya pada dasarnya hanyalah hukuman atas sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Dosa. Lalu jurusan pembicaraanku dengan Pak Tomo di kamar losmen itu sejauh ini semakin menuju ke jurusan yang tidak pernah diterka-terka. Dan kini dia dengan suara agak berat seperti kebanyakan lelaki yang sedang menahan rasa birahi yang belum tersalurkan, memancingku untuk berbicara soal pelacuran. Kamu tertarik dengan dunia itu? Sangat tertarik. Mengapa? Ceritanya panjang dan ini soal eksistensialku. Kalau boleh saya tahu, untuk Pak Tomo yang bertanya, bolehlah aku ceritai. Mulailah aku ceritakan kepada Pak Tomo keinginanku menjadi pelacur. Ketika lilis ceritaku mengalir dan terus mengalir, kuperhatikan baik-baik kegelisahan yang menghampiri Pak Tomo. Entah kegelisahan apa itu, atau bisa juga sedang menahan birahi yang menyala-nyala di dada tuanya. Berkali-kali kulihat pantat tuanya menggeser ke sudut kanan ranjang, lalu ke kiri, menjauh dariku, lalu mendekatiku lagi.
Berkali-kali pula ia tidur baring dan dengan serius ia menatapku dalam-dalam ketika aku bercerita tentang tragisnya hidupku, imanku, yang kemudian melemparku ke satu niat menjadi pelacur. Kutegaskan kepada Pak Tomo satu hal di balik keinginanku itu. Aku tidak ingin lagi memberikan sesuatu secara cuma-cuma kepada lelaki dengan jebakan kata cinta. Dulu dengan cinta kuserahkan secara bulat-bulat diriku, tubuh dan jiwaku, pikiranku, dan semua mua yang selama ini kukumpulkan dengan susah payah kepada lelaki. Penyerahan yang dilakukan secara cuma-cuma. Aku merasai bahwa ketika cinta menjadi sandaran dalihnya, aku melepas semua senjata yang kumiliki. Tidak pernah berimbal dan malahan aku yang memberi segalanya. Dan itu berarti aku tengah bekerja mengurangi pertahanan dan membuka selebar-lebarnya ragaku untuk dijamah lelaki. Lain ketika aku menjadi pelacur, aku bisa mempertahankan diriku, melawan, dan tak pernah lengah. Dengan menjadi pelacur, paling-paling yang kuberikan kepada lelaki hanya sekecumit daging tubuhku. Lain tidak, aku masih menyimpan dengan aman jiwaku. Kubiarkan saja tubuhku digaruk-garuk lelaki dengan segala kepasrahan dan tanpa sedikit pun rasa dan beban pikiran. Dengan kepasrahan itu setidaknya aku bisa menghemat energi untuk terus hidup. Lain ketika aku melakukan semuanya dengan cinta, aku tidak mendapatkan apa-apa. Semuanya terkuras, dahaga, jiwa, bahkan pikiran. Cinta hanya melemahkan kekuatan, menjajah diri, walaupun ku tahu jalan ini adalah jalan yang penuh noktah. Sangat menjijikan di mata para abdi masyarakat dan pelestari ajaran agama, tapi menarik hati bagi mereka yang haus akan tubuh molek perempuan. Tapi satu hal Pak, aku belum punya jaringan ke sana. Aku belum juga tahu benar bagaimana sampai ke tempat para dermo itu. Santailah Hiran, percayakan pada saya. Pak Tomo membusukkan dadanya. Saya bisa membantumu. Hah? Nggak salah ini Pak. Bapak bisa membantuku. Memangnya Pak Tomo tahu jaringan pelacuran di kota ini? Lebih dari tahu. Aku bisa membantumu. Gampang diatur. Jujur kukatakan aku kaget. Sangat kaget. Ia seorang dosen yang sangat menjaga wibawa di depan kelas mahasiswanya. Ia juga sudah menduduki posisi tinggi di kampusku, khususnya di jurusanku. Dan ia juga masih terdaftar sebagai anggota DPRD dari fraksi yang selama ini ku tahu aktif mengkampanyekan tegaknya syariat Islam di Indonesia. Ah dunia, sudah begini gelapkah dunia? Tapi aku si Jalang, aku si Dina, peduli apa berpikir tentang dunia? Hitamkah, putihkah dunia? Itu bukan urusanku. Yang ku tahu cuma satu, bahwa Pak Tomo menyediakan dirinya untuk menjadi penghubungku, menjadi germoku. Tak peduli apa latar belakangnya, itu urusan dia sendiri. Sebab manusia harus bisa bertanggung jawab atas jalan hidup yang ia tempuh, termasuk aku, termasuk Pak Tomo, termasuk semua yang masih merasa bahwa ia seorang manusia dan bukan hewan ternak. Benar, Bapak bisa membantuku. Masa kamu belum yakin, Kiran? Yakin sekarang, Pak. Lalu aku menabraknya dan memeluknya di atas ranjang. Tapi kemudian kulepas setelah kurasakan dada tuanya sesak. Aku duduk kembali, dia duduk kembali, berhadapan. Pak Tomo pun mulai mengatur dan menyodorkan strateginya kepada aku.
bahwa aku menjadi pelacurnya dan dia bersedia menjadi germoknya, dan aku hanya yes oke. Pak Tomo lalu menceritakan kepadaku pengalamannya sendiri dan teman-temannya. Tahu nggak Kiran? Kalau kami ditugaskan keluar daerah, misalnya ke Jawa Barat, Jakarta, itu kan fasilitasnya mewah. Kalau tidak ada perempuan, nanggung sekali. Sepenuturannya ketika berada di Jawa Barat, dia memanggil pelacur untuk melayani para pejabat yang kesepian itu. Ini adalah kesempatan para wakil rakyat itu untuk bersenang-senang. Apa yang harus dirisaukan? Setiap orang disediakan kamar hotel satu dan istri ditinggal di rumah mengasuh anak-anak. Lalu dia bilang, tapi begini nih dah, wajahmu saya permak sedemikian rupa di salon. Jadi kamu itu seolah-olah jadi pelacur eksekutif sekalian. Kamu nanti saya tarik dolar. Sekali pakai $200. Tapi kamu terima bersihnya 1 juta dan sisanya untukku plus uang keamanan. Iya, sepakat Pak. Kalau begitu aksesnya, nanti saya yang atur. Banyak kok pejabat-pejabat dan birokrat-birokrat tertentu pada masa-masa tertentu bermain-main ke Yogya. Nah, pasar kita adalah birokrat-birokrat yang berlibur itu. Nanti kamu saya suruh dandan dan menjalani tugasmu. Sip lah Pak. Tapi Pak, kenalin juga aku dengan germo-germo yang lain. Boleh. Dan beberapa hari kemudian, aku memang dikenali dengan beberapa germo dan aku sudah mendapat kontak dengan mereka dan melihat langsung wilayah operasi mereka di beberapa titik hotel di Yogyakarta. Tapi untuk fix ke sana masih belum. Untuk ke germo itu aku harus melewati tangan Pak Tomo. Jadi dia telah memosisikan dirinya sebagai makelar selangkangan. Sepenuturannya, polisi-polisi segan dengan germo yang ia kenal. Entah mengapa bisa begitu, tapi dugaannya backing politik dari partainya cukup menciutkan nyali aparat keamanan. Pernah suatu hari ada penggarukan, germo itu langsung angkat suara. Pak polisi, 3 orang ini aku yang tanggung jawab. Dan kata-kata itu sangat ampuh untuk membuat hati polisi itu menciut dan memilih mundur. Nah, aku akan menjadi pelacur eksekutif dan akan menemani para pejabat itu tidur di hotel-hotel. Terima kasih Pak Tomo atas informasinya. Aku baru tahu sisi brengseknya para wakil rakyat dari fraksi apa saja, sekularis, nasionalis, bahkan agamis itu. Dunia ini memang sudah rusak, sudah dipenuhi oleh pendusta-pendusta, baik pendusta rakyat maupun pendusta agama. Tapi aku melihat ada raut kekecewaan di wajah calon germoku ini. Soalnya dia ingin aku jadi semi pacarnya, minimal secara fisik, tak perlu secara batin. Masalahnya aku tak pernah mau disentuh oleh sama dia. Makanya dia agak sedikit kecewa denganku. Aku tidak pernah mau diajaknya bermain. Tapi kalau bibirku dicubit oleh bibirnya, aku masih bisa. Tidak boleh lebih jauh daripada itu. Aku jijik dan tidak mood melihat manusia berkeluarga. Apalagi usianya sudah jauh lebih tua di atasku. Sejak awal aku sudah berikrar untuk tak mau disentuh oleh lelaki yang sudah tua menikah. Terhadap lelaki seperti itu aku muak, kecuali aku dibayarnya dengan tarif kelas. Setengah bersungut dan menyumpah dia berkata, cewek yang tidak disentuh adalah cewek yang menyebalkan. Pokoknya shit.
Jadi bapak kecewa sama aku. Begitu. Dia hanya mengeluh. Tapi bapak masih bisa bawa aku kemana-mana kok. Ke pantai, ke kafe, kemana saja. Tapi mintaku hanya satu, jangan sentuh aku lebih dari ciuman. Yang fisik aku gak bisa. Maaf loh pak. Ya, sudahlah. Tapi aku senang, aku bisa tertantang. Dia masih juga terus mengejarku. Aku tahu dia kecewa karena keinginannya agar berhubungan kami berlanjut ke pacaran yang utuh, dalam arti bisa berhubungan secara fisik dan batin, mengalami jalan buntu. Pokoknya dia terus mendekatiku dan merayuku untuk menampung kebosanannya kepada istrinya yang sudah konvensional dan mungkin sudah tak menggairahkan. Para lelaki bangsat, kutu busuk. Tapi aku yang sudah bersiap masuk dalam dunia pelacuran tak mungkin lagi memberikan apapun yang bersifat batiniah, cinta, dan sebagainya kepada lelaki hidung belang seperti anggota DPRD di hadapanku ini. Yang ada dalam benakku adalah aku seorang pelacur. Kalau ingin memakaiku, bayar aku. Makanya aku tertarik pada lelaki hanya lembaran-lembaran uang saja, yang itu hanya didapat oleh perempuan-perempuan yang sudah berpengalaman. Tidak ada yang menguntungkan dari lelaki kecuali lembaran-lembaran uangnya, dan hanya seperti itu harga diriku bisa kupertahankan. Sejak kesadaran itu menancap dalam benakku, aku mulai menolak ajakan setiap lelaki yang ingin mengajakku bersetubuh gratis. Bahkan itu seorang Rahmani Das Syira sekalipun. Pernah Midas suatu hari mengirimiku surat elektronik yang memintaku untuk bermain seks lagi dengannya. Surat itu kubalas. Kok horny melulu sih kamu? Emang pacarmu pergi terus ya? Bagiku sekarang yang namanya making love sama siapapun rasanya gitu-gitu saja. Juga dengan kamu, Das. Jadi tarif sudah berlaku. Kamu punya uang 500.000? Kalau ada, ya ayo kita check in. Kutekankan kepada semua perempuan untuk menghargai dirinya. Kalau bermain seks harus ada tarif, dan kalau tarifnya makin tinggi, dia akan bisa menghargai dirinya sendiri. Wah, enak saja Midas dan para lelaki yang ingin meneduriku. Inginnya gratis saja. Itu kan pemerkosaan menurutku. Tapi kan lelaki melakukan itu semua dengan cinta dan penuh sayang. Hah? Cinta? Gue beritahu ya, cinta hanya dalih untuk merenggut, untuk memerkosa. Kalau ada perempuan masih percaya dengan cinta, kutegaskan setegas-tegasnya, itu adalah kebodohan yang keterlaluan. Karena apa? Bukan cuma sekali, bahkan berkali-kali lelaki yang kutemui, entah jelek atau ganteng, entah sudah menikah atau pacaran, bisa kugoda dan kutarik dalam pelukanku. Lalu di mana letak cinta itu? Omong kosong dengan cinta. Tak ada itu cinta. Yang ada adalah ketertantangan sesaat. Yang ada adalah keterpesonaan. Dan itu umumnya tak lebih tua dari umur jagung. Dan setelah itu ia hilang bersama sapuan angin ketika 1-2 kali aku menyetubuhinya. Sehabis itu titik, selesai. Ah, ternyata lelaki itu cuma segitu. Begitulah cinta. Mungkin ada yang bertanya, seks atau cinta yang kumaksud. Tapi apa bedanya cinta dengan seks? Seks itu adalah karena cinta dan perasaan yang menggelora dan tertuntaskan dengan seks. Sudah, begitu saja. Dan aku sangat percaya bahwa puncak cinta itu adalah seks. Yang ada setelah itu adalah ini buat para perempuan, ketergantungan. Dia menjadi bebek mengikuti ekor kemana laki itu pergi. Tidak ada cinta, sebab yang ada adalah ketergantungan. Perempuan bisa dibuat tergantung dan diracuni dengan rasa aman sesaat di bawah ketiak bau laki-laki.
Dan itu adalah jeratan budaya yang menghancurkan martabat perempuan. Misalnya, kenapa perempuan berkali-kali dikhianati suaminya selalu saja mau menerima? Karena dia tergantung dengan laki-laki itu. Di mana dia menaruh muka kalau dia sampai dicerai? Di mana? Dia oleh budaya yang terbentuk dan dibasahi oleh dogma agama tak beda dengan sampah yang dibuang dan tak akan berani lagi menghadapi kenyataan hidup ini. Kasihan, tapi salahnya sendiri. Dia menempatkan dirinya dalam jeratan tradisi itu dan tak mau bangkit untuk membabatnya. Tapi beda dengan perempuan yang pintar dan memiliki daya tawar kuasa. Aku lihat lelaki itu tertarik dengan sesuatu yang melingkupi perempuan tersebut. Misalnya kekuasaan atau nama besar yang dimiliki oleh setiap perempuan akan dipuja-puja. Lihatlah semua diva publik, mungkin dari Inul Daratista hingga Madonna, yang memiliki kekuasaan menggait banyak fans. Aku yakin suaminya akan sujud-sujud. Makanya kutekankan kepada para perempuan untuk punya power, punya kekuatan atas tubuhnya. Jangan mau patuh kepada perintah agama yang memerintahkan seorang perempuan harus merangkak, menjilat-jilati telapak kaki lelaki, dan patuh dengan setiap acungan telunjuk perintah kaum ini. Tak perlu khawatir kehabisan cinta, sebab bisa gonta-ganti. Soal kecantikan kan bisa dipermak kalau seorang perempuan sudah memiliki kekuasaan. Kurang apa aku dengan perempuan menikah? Kepuasan seks bisa kudapatkan dengan lelaki iseng yang telah puas dia kutinggalkan. Kurang apa aku? Lalu mengapa banyak orang kemudian mencibirku dengan berbagai ekor citra yang buruk dan menjijikan? Dan jawaban itu kini sudah kudapatkan, karena memang budaya yang terbentuk yang tak memungkinkan aku untuk bisa menjadi penguasa atas tubuhku. Aku tahu bahwa aku tak bisa bebas dalam dunia citra yang dibentuk oleh masyarakat yang otomatis membuatku jadi minder. Lihatlah di kampungku sana, statusku di sana seperti apa coba? Rusak, hitam, nista. Mereka sudah tahu hidupku yang sering keluar masuk losmen dengan lelaki yang berbeda-beda. Salahkah aku mencobai jalan hidup dengan menjadi pelacur? Salahkah aku bila dengan menjadi pelacur, aku bisa mendapatkan kembali kekuatanku yang sudah diporak-porandakan oleh Tuhan dan kaum lelaki maniak, kaum lelaki munafik? Kurasai betapa aku sudah berbeda dengan lidah Kirani yang lalu-lalu. Sekarang aku lebih percaya diri bahwa aku memiliki kekuatan untuk menaklukkan banyak hal, terutama lelaki, kekuatan yang tak pernah aku duga. Sebab dulu ketika bersama dengan lelaki, aku terseret oleh kehendak-kehendak mereka, menangis-nangis cengeng di bawah buli kuasanya. Dulu aku tunduk-tunduk kepadamu, sujud-sujud kepadamu, karena kekerdilanku, karena aku tergantung. Sekarang telah kutemukan kekuatanku dan aku tahu siapa aku. Aku adalah perempuan yang bisa menundukkan banyak sekali kaummu. Lihat saja nanti. Aku sangat tahu bahwa laki-laki itu gampang sekali lupa diri bila disuguhi bentuk. Kaum sok kuasa itu sangat dangkal dalam kepribadiannya yang terdalam, bahkan lebih dangkal dari seorang perempuan. Mereka cuma bisa melihat bentuk, mereka tidak bisa melihat di balik bentuk itu apa. Cobalah kalau mereka melihat perempuan yang lugu, cerewet, manja, dan otaknya blong, pasti mereka buat perempuan itu seenaknya. Tapi coba lihat, kalau dengan perempuan yang memiliki kelebihan, mereka akan tunduk-tunduk. Dan kukatakan kepada kalian para lelaki, aku akan raih kekuasaan dan kutaklukkan kalian untuk merangkak di bawah selangkangan dan kakiku. Dan aku sangat yakin aku bisa meraih itu. Inilah bangsatnya aku. Selama kuliah di kampus Matahari Terbit, aku tak mendalami terlalu banyak ihwal politik. Di sana, aku hanya sekedar berpetualang menaklukkan lelaki dengan jalan seks dan berpetualang melihat seberapa besar kontrol kuasa Tuhan terhadap tubuhku.
Pak Tomo. Pak Tomo, terima kasih atas uluran tanganmu. Jadilah kau germokku, dan aku dengan sukacita menjadi pelacurmu. Pelacur yang menaklukkan banyak sekali kaummu. Dan jangan marah lelaki, bukankah gagasan penaklukan ini kalian juga yang mengajarkannya? Aku hanya mendarasnya kembali, tak lebih dari itu.